Apakah kunut subuh itu ada dalilnya? Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu ajma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasai dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus kita ulang-ulang sampai 10 kali nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah membaca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Sebab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut. Kita baca pujian kepada Allah. Jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut. Karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bid'ahnya. Jelas? Teman-teman sekalian, kalau imamnya kunut, antum kunut. Ini khilaf diantara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mendhaifkan hadis tentang kunut subuh, Imam Syafi'i menghasankannya, gitu kan? Dan keduanya ulama besar nih. Keduanya ulama besar. Dan pernah Imam Ahmad ditanya, waktu itu Imam Ahmad ini pernah jadi muridnya Imam Syafi'i ya. Setelah mereka jadi bubar, maksudnya bukan bubar, berpisah maksud saya ya, berpisah. Imam Syafi'i tinggal di Mesir, Imam Ahmad tinggal di Irak, maka murid-murid Imam Ahmad menjalankan banyak yang disampaikan oleh beliau sebagai fatwa. Lalu sempat muridnya bertanya, hai Imam, kalau kami sholat di belakang orang-orang yang madhab Syafi'i, apakah kami kunut? Kata Imam Ahmad, kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat. Artinya harus kunut. Hormatin orang itu. Karena ini hadis masih diperselisihkan, tapi hadisnya ada. Beda hadis maudhu ya. Hadis bohong, itu baru lain. Gitu kan? Tapi kalau antum mau ngamalin sementara antum sendirian, antum sholat, memang orang jamaah sudah faham, antum jadi imam, silakan. Juga nggak masalah. Jadi orang bisa saling menghormati. Gitu. Itu masalahnya. Kemarin banyak persoalan-persoalan tentang kunut. Kunut itu bid'ah katanya, Ustaz. Begini. Anda boleh punya pendapat, tapi Anda jangan lupa ada ragam pendapat dari para ulama. Maaf ibu bapak sekalian, keterangan hadis kunut itu bid'ah terdapat di hadis ada An-Nasai, ada juga di Al-Bukhari. Turunkan semua hadisnya. Tahukah Anda, periwayat hadisnya itu juga kunut. Imam An-Nasai mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Imam Al-Bukhari mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Saking objektifnya, beliau riwayatkan tentang sahabat yang tidak kunut. Kenapa beliau tidak kunut? Karena dalam hidupnya tidak pernah melihat Nabi kunut. Sahabat ini, tapi kan yang lain banyak sahabat juga. Di ketika Nabi berjalan, tidak semua sahabat ikut. Nabi ke Badar, sebagian sahabat ikut. Nabi ke Uhud, sebagian sahabat ikut. Tidak setiap tempat sahabat ikut semua. Saya mau ke Uhud ya, semua Madinah ikut ke Uhud. Madinah kosong. Saya ke Badar ya, saya ke Taif ya, apa semua ikut? Tidak, semua menyebar. Makanya ketika Nabi perjalanan, sebagian sahabat ikut. Nah ada seseorang yang ketika berada di belakang Nabi, setiap dia sholat di belakang Nabi, dalam keadaan subuh, Nabi tidak kunut. Sedangkan sifat sahabat itu mengamalkan apa yang dilihat. Jadi yang dia lihat itu yang diamalkan. Misal, Wa'il bin Hujur, sholat di belakang Nabi, Nabi turun pakai lutut. Abu Hurairah sholat di belakang Nabi, Nabi turun sujud pakai telapak tangan. Walaupun keduanya tahu riwayat itu, tapi mohon maaf, mereka mengamalkan apa yang dilihat. Memang ketika ditanya apa hukum kunut subuh, dari 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang mengatakan kunut subuh itu sunnah hanya madhab Maliki dan Syafi'i. Kemudian Hanafi dan Hambali mengatakan kunut subuh itu tidak sunnah, bahkan ada yang mengatakan bid'ah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mengatakan bahwa hadis kunut subuh itu sebenarnya dhaif? Nah, pertanyaan yang seperti ini adalah pertanyaan yang kurang tepat sebenarnya. Kenapa?
Sebab mungkin bisa jadi yang dia baca itu hanya satu kitab saja, sehingga dia menyimpulkan kunut subuh itu hadisnya dhaif. Padahal sebenarnya kalau kita mau mendalami madhab Syafi'i, disebutkan oleh Imam Nawawi. Beliau ini adalah seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i yang wafat tahun 676 Hijriah. Beliau punya kitab besar, kitab fikih dalam madhab Syafi'i, kurang lebih ada 27 jilid. Di dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau menyebutkan bahwasanya wahtajja ashabuna bi hadithi Anas radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim thumma taraka. Fa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqat dunya. Kata Imam Nawawi, kami para ulama mazhab Syafi'i menggunakan hadis riwayat dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkunutan selama 1 bulan, mendoakan orang-orang yang zalim. Kemudian beliau tinggalkan, kunut tersebut ditinggalkan oleh Nabi. Adapun kunut dalam sholat subuh, Nabi senantiasa selalu melakukannya sampai beliau meninggal dunia. Kita lihat komentar Imam Nawawi. Hadithun sahihun rawahu jama'atum minal huffaz. Kata Imam Nawawi, hadis mengenai kunut subuhnya Nabi sampai meninggal dunia ini adalah hadis yang sahih, bahkan diriwayatkan oleh beberapa huffaz, para penghafal hadis. Di antaranya ada Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, kemudian Imam Ad-Daruqutni. Mereka ini ulama-ulama hadis kita, dan mereka mengatakan derajat hadis kunut subuh itu adalah sahih. Maka salah kalau ada orang yang mengatakan kunut subuh itu hadisnya dhaif.